Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Vita. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa, dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras di kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menemukan teorema Pitagoras, kemudian menyatakan teorema Pitagoras, kemudian menyatakan apakah tiga bilangan yang diberikan merupakan triple Pitagoras, kemudian menghitung panjang sisi ketiga segitiga siku-siku jika yang diketahui dua sisi saja, kemudian memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema. Menentukan jenis segitiga. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama pengenalan teorema Pitagoras, kemudian aplikasi Pitagoras pada bangun datar dan ruang, kemudian triple Pitagoras. Yang pertama pengenalan teorema Pitagoras. Nah, ini ya. Teorema Pitagoras seperti namanya dikemukakan oleh Pitagoras pada setiap abad pertama. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring ketiga segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Jika melihat segitiga di samping, maka bisa dirumuskan menjadi ABC, segitiga ABC. Kita misalkan AC adalah tinggi, kita beri A, kemudian AB adalah alas, kita beri B, kemudian BC adalah sisi miring, kita beri C. Di sini rumus Pitagoras adalah BC sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau kita ambil yang huruf kecil ya, yang kita misalkan tadi, ABC-nya tadi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari sisi miring ya, untuk mencari C. Jadi kita harus menambahkan tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat ya. Langsung kita cek ilustrasi berikut ini, cara menemukan teorema Pitagoras. Nah, pertama-tama anak-anak kita buat dulu segitiga siku-siku. Nah, kemudian gambar sebuah persegi pada masing-masing sisinya. Seperti gambar, ini ya. Jadi kita buat gambar persegi di masing-masing sisi segitiga siku-siku. Kemudian tuliskan ukuran masing-masing sisi. Kita misalkan nih ukurannya adalah ABC. Nah, kemudian hitung luas daerah persegi masing-masing. Karena luas persegi adalah S kuadrat atau sisi kali sisi, maka bisa nih kita tulis seperti ini. Nah, persegi A, persegi dengan besar sisi A, maka A kuadrat. Kemudian persegi dengan besar sisi C, maka menjadi luasnya adalah C kuadrat. Kemudian persegi dengan sisi B, maka luasnya adalah B kuadrat. Kemudian buatlah garis yang membagi salah satu persegi seperti pada gambar ini ya. Nah, kita bagi nih kayak gini. Nah, berikan angka pada tiap potongan dan kemudian guntinglah persegi tersebut seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita tempelkan semua persegi yang kita belah tadi ke dalam persegi yang berwarna ungu. Jadinya penuh. Maka gambarnya seperti ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, luas persegi berwarna hijau tambah luas persegi berwarna orange sama dengan jumlah persegi berwarna ungu yang kita tindih tadi ya.
Maka kuadrat sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Ini untuk menemukan teorema Pythagoras. Nah, kemudian tempatkan potongan kembali ke tempat semula nih. Nah, kita tempatkan kembali. Tadi kan cuma permisalan. Nah, seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan seperti semula. Nah, inilah yang dinamakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau cara mencari sisi miring dari segitiga siku-siku, maka kita harus menjumlahkan sisi alas kuadrat dan sisi tinggi dikuadratkan. Oke? Itulah rumus dari teorema Pythagoras. Langsung ke contoh soalnya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Jadi harus siku-siku ya. Karena jika tidak siku-siku maka tidak bisa dicari. Oke. Panjang sisi miringnya adalah, nah kita langsung jawab nih. Pembahasannya. Kita punya gambar tingginya 8 cm. Kemudian alasnya 15 cm. Tetapi sisi miringnya belum diketahui. Nah, kita permisalkan nih, agar kita lebih gampang dalam menghitungnya. Sisi tinggi kita ubah menjadi A, kemudian sisi alas kita ubah menjadi B, dan sisi miringnya kita ubah menjadi C. Maka kita peroleh, kita masukkan rumus teorema Pythagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ini ya. Seperti ini, ya. Nah, C kuadrat sama dengan 8 kuadrat, dari mana? Tingginya adalah 8 kuadrat. Ditambah 15 kuadrat, itu dari alasnya adalah 15 kuadrat. C sama dengan akar. Karena apa akar? Karena kuadrat itu, nah sama dengan akar ya. Jadi C-nya bukan kuadrat lagi, karena sudah diakar hasilnya. 64 ditambah 225. C sama dengan akar dari 289. Kemudian hasilnya adalah 17. Maka panjang sisi miringnya adalah 17 cm. Jadi kita bisa mengetahui seluruh sisi segitiga dengan cara Pythagoras jika yang diketahui hanya 2 sisinya saja. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Contoh soal yang kedua. Nah, Ibu punya contoh soal lagi, biar kalian lebih paham lagi ya. Ibu punya segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm sebagai alas, kemudian BC 15 cm ini sebagai sisi miring, dan AC belum diketahui ini sebagai tinggi. Nah, jadi di sini kita harus mencari tingginya. Gimana caranya? Nah, sama aja. Nah, pembahasannya. Maka kita peroleh rumus dari sisi miring kan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini ya. BC itu adalah sisi miringnya. Kita kuadratkan sama dengan tadi sisi miring, cara mencarinya gimana? Alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Maka AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Maka diperoleh AC-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Maka kita ubah menjadi positif. Karena BC-nya tadi kita pindah ruaskan menjadi negatif. Karena AC-nya itu menjadi positif, maka BC kita ubah menjadi positif juga. Tetapi AB-nya kita ubah menjadi negatif. Seperti ini ya. Agar kita bisa menemukan AC-nya. Nah, di sini kan yang ditanyakan kan besar AC atau tingginya ya. Nah, AC kuadrat jadi BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Jadi panjang tingginya itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi alas kuadrat. Oke, kita peroleh
15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya, karena kuadrat kita ubah menjadi akar seperti ini ya, hasilnya jadi akar. 225 dikurangi dengan 144. AC sama dengan akar 81. AC sama dengan 91. 9 ya, mohon maaf 9. Oke. Maka panjang sisi miringnya adalah 9 cm. Nah, di sini kalau nanti tidak paham bisa ditanyakan ya lewat WhatsApp group seperti biasa. Aplikasi pada bangun datar dan ruang. Jadi, teorema Pythagoras juga bisa dicari untuk bangun ruang dan bangun datar. Di mana kita akan menemukan suatu segitiga siku-siku di sebuah bangun datar dan ruang seperti persegi, trapesium, balok, kubus, dan sebagainya. Ibu punya contoh jajar genjang, balok, dan persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Seperti ini. Jadi kita menemukan segitiga di sini. Nah, seperti KPN ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian NHM ini adalah segitiga siku-siku. Nah, nanti kalau kita bertemu dengan soal bangun datar tetapi kita disuruh mencari sisi salah satunya. Nah, dengan cara bagaimana? Kita harus mencari dengan cara seperti ini, pakai teorema Pythagoras dengan memisahkan segitiga siku-siku seperti itu ya. Kemudian di balok seperti ini dan di persegi panjang juga seperti ini. Kalau kita mencari tuh panjang sisinya jika belum diketahui gitu ya. Langsung ke contohnya saja agar kalian tidak bingung. Perhatikan bangun datar trapesium sama kaki ABCD di bawah ini. Ibu punya bangun datar trapesium ABCD. Nah, kemudian ibu tarik garis seperti ini ya. E dan F seperti ini. Jika diketahui panjang AD adalah 20 cm, kemudian CD ini adalah 20 cm, kemudian AB adalah 44 cm, hitunglah luas trapesiumnya. Oke. Langsung kita ke pembahasannya. Kita masukkan nih angka-angkanya tadi. AD tadi berapa? 20 cm. DC tadi berapa? 20 cm. Kemudian AB berapa? 44 cm. Karena di sini kita akan mencari luasnya, gimana cara mencarinya? Nah, karena trapesiumnya sama kaki, maka AD itu sama dengan BC. AD ini sama dengan BC. Oke. Kemudian AE sama dengan BF. AE sama dengan BF. Dan EF sama dengan CD. Nah, EF sama dengan CD. Sekarang cari panjang AE-nya, yaitu dengan cara kita cari panjang AE-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari tingginya, karena luas trapesium kita harus membutuhkan tingginya. Untuk mencari luasnya, kita cari dengan cara mencari sisi AE-nya dulu. AE sama dengan AB dikurangi EF dikurangi BF. AB dikurangi EF dikurangi BF ya. Seperti itu. AE sama dengan, kita ketahui AB-nya 44, kemudian EF-nya kita kurangi dengan EF-nya adalah 20 karena EF sama dengan DC, maka 20. Kemudian BF belum diketahui. BF itu sama dengan AE, maka AE ditambah BF sama dengan hasil dari 44 dikurangi 20 adalah 24. Nah, karena AE sama dengan BF, maka 24 bisa dibagi 2. Jadi masing-masing adalah 12. Maka besar AE adalah 12 dan besar BF adalah 12 cm. Sekarang mari kita cari tinggi trapesiumnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, disinilah teorema Pythagoras digunakan. Oke. Karena AE-nya sudah diketahui yaitu 12 cm, maka kita akan mencari DE-nya atau tingginya. Nah, diingat-ingat ya. Kita cari dulu sisi miring. Rumusnya kan tadi sisi miring kuadrat yaitu AD kuadrat sama dengan tinggi kuadrat atau DE kuadrat ini ditambah dengan alas kuadrat, maka AE kuadrat ini. Nah, kita peroleh
Karena kita disuruh mencari tingginya, maka tingginya adalah DE kuadrat ini. Sama dengan AD kuadrat dikurangi dengan AE kuadrat. Sama dengan Ibu mencari di soal pertama tadi ya. Kemudian DE kuadrat sama dengan AD-nya kita masukkan. AD-nya berapa? Sisi miringnya adalah 20 kuadrat. Kemudian kita kurangi. AE-nya berapa? Nah, AE-nya adalah 12 kuadrat. Oke, maka DE kuadrat adalah 400 dikurangi 144. Nah, DE-nya berarti sama dengan akar dari hasilnya tadi 256. DE sama dengan 16. Jadi kita sudah memperoleh tingginya nih. Nah, kita akan mencari luasnya. Nah, luas trapesium itu rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar kemudian dikalikan tinggi. Nah, kita masukkan setengah dikali sisi sejajarnya apa? DC dan AB. Maka AB ditambah CD terlebih dahulu kita tambahkan. Lalu kemudian kita kali dengan DE atau tingginya yang kita cari tadi ya. Kemudian kita peroleh setengah dikali, nah ini, nah setengah dikali dengan 44 ditambah 20 dikali 16. Hasilnya adalah 512. Jadi kesimpulannya luas trapesium adalah 512 cm ya, cm persegi. Oke. Selanjutnya adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah himpunan 3 buah bilangan yang bisa memenuhi teorema Pythagoras. Mengenali triple Pythagoras akan membantu kita dalam mengerjakan banyak soal. Triple Pythagoras bisa dicari melalui tabel seperti berikut ini. Nah, kita misalkan memiliki A dan B yaitu 2 dan 1. Maka A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah 3, kemudian 2A 2 dikali A dan dikali B adalah 4 dan A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 5. Jadi kita bisa mencari triple Pythagoras dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Ini 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Jadi di sini seumpama Ibu punya segitiga siku-siku. Nah, alasnya 4, tingginya 3. Maka sisi miringnya berapa? Sudah pasti dia adalah 5. Nah, karena dia segitiga siku-siku, maka ini adalah triple Pythagoras. Ibu punya contoh lagi. Ibu punya segitiga siku-siku. Di sini alasnya adalah 5. Kemudian tingginya adalah 12. Kemudian sisi miringnya berapa? Pasti dia adalah 13. Nah, di sini kita akan belajar tentang triple Pythagoras dan bagaimana cara menentukan apakah jika diketahui hanya 2 saja, berapa satunya, dan bagaimana cara mengetahui apakah itu triple Pythagoras atau bukan ya. Lanjut saja. Nah, seperti ini. Ada 4 tipe triple Pythagoras. Yang pertama yaitu 3, 4, dan 5, dan juga ke bawahnya yaitu tipe kelipatan 3, 4, dan 5. Seperti 3, 4, 5, kita akan mendapatkan tipe pertama selanjutnya dengan cara dikali 2. Selanjutnya ke bawahnya juga akan sama, dikali 3, maka hasilnya seperti ini ya, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Nah, dikali 2 kan hasilnya 6,8,10. Kemudian 3,4,5 dikali 3 hasilnya adalah 9,12,15 dan seterusnya. Jadi di sini adalah tabel untuk tipe-tipe Pythagoras. Triple Pythagoras ya. Di tipe kedua ada 5, 12, 13. Kemudian tipe ketiga ada 7,4,25 dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, kita bisa menemukan apakah sekelompok bilangan termasuk Pythagoras atau bukan. Langkah yang harus kita lakukan yaitu
mengkuadratkan ketiga bilangan tersebut. Kemudian mengecek apakah bilangan terbesar sama dengan jumlah dua bilangan lainnya. Lanjut ke contoh soalnya. Ibu punya 3 contoh soal. Yang A adalah 4,5,6. Kemudian yang B 1,2, akar 5. Yang C akar 3,4 dan akar 5. Nah, lanjut ke pembahasan. Kuadratkan semua angka, kemudian tentukan apakah hasil dari kuadrat terbesar sama dengan jumlah dua bilangan lainnya. Nah, Ibu punya 4, 5, dan 6. Kita kuadratkan semua nih. 4 kuadrat jadi 16. Kemudian 5 kuadrat adalah 25. 6 kuadrat adalah 36. Nah, kita ambil angka yang terbesar yaitu 36. Apakah 16 ditambah 25 adalah 36 atau sama dengan yang angka terbesar yang kita pilih tadi? Nah, ternyata hasilnya nggak sama nih. 41 lebih besar daripada yang kita pilih tadi. Maka kelompok angka tersebut bukan triple Pythagoras. Jadi syaratnya harus sama. Yang kita ambil terbesar itu jumlahnya harus sama dengan jumlah A atau 4 kuadrat dan 5 kuadrat tadi ya. Jadi dua bilangan yang lain selain yang kita pilih tadi. Kemudian yang B ada 1,2, akar 5. 1 kita kuadratkan, 2 kita kuadratkan, akar 5 kita kuadratkan. Diperoleh 1,4,5. Angka terbesarnya adalah 5. Ini ya. Kemudian, apakah 1 ditambah 4 sama dengan 5? Betul. 1 ditambah 4 adalah 5. Maka kelompok angka tersebut adalah triple Pythagoras. Nah, di sini berarti bilangan 1,2, akar 5 termasuk triple Pythagoras. Karena hasil setelah kita kuadratkan adalah sama jumlahnya, jumlah kedua bilangannya dengan angka terbesar. Selanjutnya yang C yaitu akar 3,4, akar 5. Kita kuadratkan semuanya diperoleh 3,16,5. Angka terbesarnya yaitu 16. Ingat, tidak harus di belakang. Yang penting yang paling besar kita ambil ya. Di sini angka terbesar adalah 16. Apakah 3 ditambah 5 itu sama dengan 16? Nah, ternyata tidak. 3 ditambah 5 adalah 8. Sedangkan kita harus menyamakan 16. Maka kelompok angka tersebut bukan triple Pythagoras. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga. Nah, konsep Pythagoras juga bisa digunakan untuk menentukan jenis suatu segitiga. Apakah segitiga tersebut termasuk segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku? Langkah yang harus kita lakukan yaitu mengkuadratkan 3 bilangan tersebut. Sama kayak triple Pythagoras tadi ya. Mengecek dengan pedoman sebagai berikut, di mana C adalah bilangan terbesar. Jadi jumlah bilangan yang terbesar itu adalah C. Kemudian yang lainnya adalah A dan B. Dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga tumpul. Jadi C kuadratnya itu lebih besar daripada jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka disebut segitiga tumpul. Jika jika C-nya sama dengan jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat, maka siku seperti triple Pythagoras tadi ya, adalah siku. Kemudian jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat atau C kuadratnya itu ada lebih kecil daripada jumlah A dan B, A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jadi diingat-ingat ya, jika C-nya itu lebih kecil ya, maka lancip. Jika C-nya lebih besar, maka tumpul. Oke. Perhatikan kelompok angka di bawah ini. Tentukan mana yang merupakan triple Pythagoras dan mana
Ya, ini di sini ada contoh triple Pythagoras yang mana, kemudian segitiga tumpul yang mana, dan segitiga lancip yang mana ya. Langsung ke selanjutnya, yaitu pembahasannya dari soal tadi ya. Kita kuadratkan semua angka, kemudian temukan apakah hasil dari bilangan terbesar yaitu C itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan jumlah kedua bilangan lainnya, yaitu A ditambah B. Nah, kita punya A 9,15,17. Kita kuadratkan semuanya, yaitu 9 kuadrat dan 15 kuadrat dan 17 kuadrat. Hasilnya yaitu 81,225,289. Di sini C-nya adalah 289 karena jumlahnya paling besar di sini ya. Kemudian apakah 81 ditambah dengan 225 itu sama dengan 289? Nah, hasilnya yaitu ternyata tidak sama. Jumlahnya lebih besar dan C-nya adalah lebih kecil daripada jumlah dari A dan B tadi. Maka jenis segitiga ini adalah lancip karena C-nya lebih kecil dari jumlah A ditambah B. Kemudian untuk yang B, 8,15,17. Kita kuadratkan sama seperti nomor yang poin A. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat menjadi 64, kemudian 15 kuadrat menjadi 225, 17 kuadrat menjadi 289. Di sini C adalah 289 karena jumlahnya paling besar. Apakah 64 ditambah dengan 225 ini sama dengan 289? Ternyata hasilnya adalah sama. Maka jenis segitiga siku-siku karena C sama dengan jumlah A tambah B. Kemudian yang C 8,15,19. Kemudian kita kuadratkan semuanya. 8 kuadrat hasilnya 64. Kemudian 15 kuadrat hasilnya adalah 225. 19 kuadrat hasilnya adalah 361. Di sini C-nya adalah 361 karena jumlahnya paling besar. Apakah 64 ditambah dengan 225 itu hasilnya adalah 361? Nah, ternyata tidak anak-anak ya. Hasilnya adalah 289. Maka dia lebih kecil daripada C-nya. Jadi di sini nilai C-nya lebih besar. Maka segitiganya adalah tumpul karena C lebih besar dari jumlah A ditambah B. Selanjutnya yaitu latihan soal. Di sini ada perpaduan dari Pythagoras, kemudian menentukan nilai dengan cara triple Pythagoras seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentukan apakah sudut D merupakan siku-siku atau tidak, atau tumpul atau lancip. Jadi di sini Ibu ingin kalian mengerjakan satu soal ini, kemudian nanti dikumpulkan. Sebelum mengerjakan, apa yang kalian bingungkan tolong ditanyakan. Jadi nanti saat mengerjakan kalian bisa paham dan bisa menyelesaikan dengan baik. Ditanyakan di WhatsApp grup ya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.